Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu dalam kegiatan belajar online secara daring untuk materi IPA Fisika. Oke, mari kita mulai dengan mengucapkan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tersebut kita diberikan kelancaran dan juga kemudahan dalam belajar ya. Baik, untuk pertemuan pertama kita kali ini akan membahas materi tentang partikel penyusun benda. Jadi semua benda termasuk makhluk hidup ya, sebenarnya ini semua benda yang ada di dunia ini terdiri dari partikel-partikel penyusunnya. Nah, partikel penyusun ini yang kita sebutnya atom gitu ya. Jadi baik itu benda mati, tumbuhan, hewan maupun manusia sekalipun, jika bagian-bagiannya itu dibagi-bagi lagi menjadi sangat kecil, nah bagian terkecilnya itu namanya atom. Jadi kata atom itu berasal dari bahasa Yunani atomos. A yang berarti tidak, tomos dibagi. Jadi atomos itu tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, kata atomos ini pertama kali dikemukakan oleh Demokritos. Jadi menurut Demokritos itu, suatu benda itu dibagi menjadi bagian yang sangat kecil dan akhirnya tidak bisa dibagi lagi. Nah, kalau sudah tidak bisa dibagi lagi ini, itu yang disebut sebagai atom. Ini menurut Demokritos ya. Oke, langsung kita lanjut lagi. Itu kalau menurut Demokritos. Sekarang kita lihat teori-teori yang menjelaskan tentang atom. Yang pertama ada teori modelnya si Dalton. Nah, Dalton ini lahir pada tahun 1803. Dia mengemukakan pendapatnya tentang atom. Jadi jauh setelah Demokritos yang sebelum Masehi itu nggak ada lagi yang ngomongin tentang atom. Nah, baru tahun 1800-an tercatat ya, ini yang tercatat ada si Dalton ini yang berpendapat tentang atom. Jadi menurut si Dalton ini ada 4 pendapat ya. Yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Nah, ini pendapat pertama, ini sama seperti pendapatnya si Dalton. Nah, pendapat yang baru ini, atom itu digambarkan sebagai bola pejal. Nah, kalau Demokritos itu kan belum mengemukakan pendapat bagaimana sih bentuknya si atom itu. Nah, si atom Dalton ini sudah punya pendapat bentuknya itu seperti bola pejal. Maksudnya bola pejal itu bola yang buntet, nggak ada rongga udaranya, bener-bener bola pejal banget ya. Misalnya ini bola ya, dia tuh nggak ada ruang kosongnya, bener-bener full terisi. Nah, ini namanya bola pejal kayak gitu ya. Oke, yang pendapat ketiga, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Jadi atom-atom ini nanti yang bergabung kemudian membentuk senyawa. Nah, pendapat yang keempat dari si Dalton ini, reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom. Tadi kan kalau bergabung namanya senyawa. Nah, senyawa-senyawa ini kalau atom-atomnya tuh saling bergabung atau disusun kembali atau memisah, nah itu namanya reaksi kimia. Dia juga berpendapat bahwasanya atom itu tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan ya. Jadi hanya bisa digabung-gabungin atau dipisah-pisahin. Itu kalau pendapatnya si Dalton. Tapi intinya yang pada bola pejal ini. Oke, selanjutnya ada modelnya juga C.C. Thomson. Jadi si Thomson ini pada tahun 1900-an ya, hampir satu abad kemudian, si Thomson ini berpendapat tentang atom. Jadi menurutnya atom itu bentuknya itu seperti jambu biji yang telah dikupas kulitnya. Jadi yang isinya itu ya, ada dagingnya terus ada bintik-bintik bijinya itu. Nah, bukan bola pejal yang benar-benar pejal, tapi sebenarnya ada titik-titiknya itu. Nah, titik-titiknya ini ya sudah muncul yang namanya proton dan elektron. Jadi coba kita lihat ya. Nah, kalau menurut si J.J. Thomson ini ya, ini atomnya masih bentuknya bulat. Terus kemudian dagingnya itu yang kalau misalnya jambu biji itu ya, daging yang di sekitar biji itu adalah protonnya.
Nah, yang bijinya itu adalah elektronnya. Itu kalau menurut J.J. Thomson ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada teori atomnya model Rutherford. Kalau Rutherford ini dia sudah lebih maju ya. Kenapa lebih maju? Dia sudah mulai mengetahui bahwasanya si elektron ini punya lintasan. Jadi bahwasanya ada inti atom di tengah yang bermuatan positif ya, nukleus, dan ini nukleusnya yang positif ini. Kemudian ada elektron-elektron yang mengelilingi. Nah, elektron ini mengelilingi inti atom. Jadi sudah selangkah lebih maju si Rutherford. Ya betul. Nah, ini ada ini ya, bukan lagi bola pejal, tapi ada lapisan-lapisannya. Ada elektron yang mengelilinginya. Ada yang bermuatan positif di dalamnya. Ini silakan dibaca. Ini inti dari pendapatnya Rutherford ya. Ada kelebihan dan kelemahannya juga. Kelebihannya yaitu sudah muncul istilah ada yang positif, ada yang negatif. Tapi kelemahannya dia belum menjelaskan kenapa sih elektron ini kok tidak bisa jatuh ke dalam inti atom, belum bisa nyampe ke sana. Selanjutnya yang terakhir yaitu model atom Niels Bohr. Nah, Niels Bohr ini ternyata dia berpendapat bahwasanya elektron-elektron yang mengelilingi inti pada lintasan tertentu yang disebut kulit elektron atau tingkat energi. Jadi kenapa elektron ini nggak bisa jatuh ke bawah, itu karena dia punya energi tertentu untuk mempertahankan posisinya. Nah, di masing-masing kulit itu punya energi tertentu. Maksudnya kulit kayak gini ya. Misalkan ini inti atomnya. Ini inti atom ya. Nah, di luarnya itu ada elektron-elektron yang mengelilinginya. Nah, elektron yang mengelilinginya ini dia itu berada di kulit-kulit tertentu. Nah, ini namanya kulitnya nih. Nah, energi di masing-masing kulit ini punya energi yang berbeda-beda. Itu Niels Bohr sudah sampai ke situ. Nah, sekarang yang terakhir, teori model atom yang modern. Ini sudah mulai abstrak lagi. Jadi ternyata kulit-kulit tuh nggak ada sebenarnya tuh. Yang ada tuh hanya awan-awan elektron. Jadi di dalam awan elektron ini ya, yang warnanya biru muda ini, keboleh jadian ditemukan elektron. Jadi di daerah yang berwarna biru itu kemungkinan kita bisa menemukan elektron. Jadi enggak serta-merta kayak kulit yang bisa dikupas-kupas gitu, enggak ya. Jadi ternyata seperti itu. Oke. Untuk materi pengenalan sepertinya cukup dulu ya tentang teori-teori atom itu. Silahkan kalian gambar teori-teori model atom ya. Modelnya si Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, Bohr, dan yang teori modern. Kalian gambar yang rapi, kemudian hasilnya difoto dan dikirimkan ke nomor WA Ibu. Nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ya. Terima kasih hari ini. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jaga terus kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.